آله وصحبه أجمعين وبعد. طيب في هذا الصباح، في هذا النهار المبارك، في هذا يعني منتصف اليوم، في ظهر اليوم، سنبدأ إن شاء الله بالمادة الأولى من آه الكتابة الحرة. طيب، الذي قد انضم في هذه غرفة افتراضية، تفضلوا أن تشكلوا وتفتحوا الكاميرا. وقد رأيت نسبكم فقط الذي يشكلون الكاميرا. طيب، فقد حضر معنا 19 طالبا. طيب، مباشرة إلى الموضوع، يعني من الكتاب، يعني في الدرس الأول من كتاب يعني تعبير تحريري الحر. طيب، أريد واحد يقرأ هذا الموضوع أولا. تفضل في تعريف يعني الدرس الأول. من يقرأ لنا هذا النص؟ أنا أريد أن أجرب Ustaz. تفضل يا فريد. طيب. الرسالة الشخصية. التعريف: الرسائل الشخصية هي رسالة يكتبها شخص إلى شخص آخر، يربط المرسل والمرسل إليه حبال الصداقة والأخوة والقرابة، مثل رسالة صديق لصديقه، أو رسالة ولد لوالده، أو رسالة عم لابن أخيه، وغير ذلك. لا تختلف الرسالة الشخصية في اللغة العربية لا تختلف الرسالة الشخصية في اللغة العربية عنها في اللغة الإندونيسية، حيث يتكون كل منهما من عناصر سنة هي عفوا، هذا ليس سنة، ستة من أو عناصرين، ستة ليس سنة. طيب. نعم. من عناصر الستة هي: الأولى التاريخ، والثانية الأول. الأول. طيب. الأول التاريخ، والثاني اسم المرسل إليه، والثالث التحية، والرابع المحتوى، الخامس تحية الختام، أخي، والسادس تحية المرسل. الختام أيضا خطأ، هذا ليس حاء لكن خاء، ختام. طيب. الخامس تحية الختام، والسادس المرسل. ولكل من العناصر المذكورة مكانه في صفحة الرسالة، وفيما يلي بيان كل منها. طيب، شكرا يا فريد. ماذا فهمت من النص الذي قرأته باللغة الإندونيسية؟ ما من مشكلة. Nah, di sini mungkin lebih ke struktur ke penulisan ar-rasail asy-syakhsiyah atau surat pribadi ya, Ustaz. تعريف atau تعريف. Ta'rif pengertian. Ya, definisi ya. Ya, definisi. Ya, lanjut lanjut. Nah, di sini disebutkan kalau surat pribadi itu adalah surat yang ditulis oleh seseorang kepada seorang lainnya gitu. Dan Orang ini lain. eh, dan eh, apa ini permisalannya itu seperti seorang teman kepada teman lainnya, kemudian Yarbitu al-mursil wal mursal ilaihi. Yarbito itu terikat ya, Seth. Yang mengikat atau menyambungkan. Mm. Yang mengikat antara al-mursil yang mengirim, wal mursal alaih, dan orang yang dikirimkan kepadanya. Mm-mm. Habalas. Habalas. Habala itu apa ya, Seth? Hablun. Oh, hubungan ya, Seth. Ya, ikatan. Oh, ikatan as-sodaqoh wal ukhuwah, pertemanan dan persahabatan mungkin, Seth. Wal qurabah dan kedekatan. Korubah, ya kedekatan tuh.
atau termasuk sodako, ukhuwah, wal qurobah. Qurobah yakni ya, Kerabatan. ya kerabatan. Baik. Ya, contohnya seperti risalah atau surat dari seorang teman kepada teman lainnya, kepada temannya gitu. Kemudian surat dari walad li waladihi, seorang anak kepada orang tuanya. Kemudian surat eh, seorang paman kepada keponakannya dan lain-lain. Mm-mm. Teks telefon. Nah, kemudian risalah syakhsiyah ini tidak berbeda baik di bahasa Arab maupun pada bahasa Indonesia. Mm. Haitsu yatakawan, eh, keduanya itu terdiri dari 6 unsur ya, Ustaz. Ya, betul. Nah, unsur pertama dalam risalah syakhsiyah itu ada tarikh, ada tanggal. Yang kedua, ismul mursil ilaih, mursal, berarti nama orang yang dikirim, Mm-mm. nama orang yang dituju. Kemudian yang ketiga, at-tahiyah, Mm-mm. salam atau penghormatan. Mm-mm. Dan yang keempat, muhtawa, isi. Mm-mm. Yang kelima, tahiyatul khitam, ini salam penutup. Yang Ya, keenam adalah nama dari penulisnya atau pengutusnya gitu. pengirim ya. Saya pengirim. Mm-mm. Walikulli minal anasir al-madhkurah, dan di setiap unsur-unsur yang disebutkan terdapat tempat di dalam halaman risalahnya. Maksudnya, Kedudukan, kedudukan. oh, baik. Setiap ya, setiap unsur yang disebutkan tadi punya kedudukan dalam lembar surat gitu ya. Hmm, baik, berarti ada di baris sekian-sekian ini urutan-urutan unsurnya gitu, Ustaz. Mhm, iya betul. Baik. Wafi mayali bayanun kulamin, dan di bawah ini ya adalah penjelasan dari setiap 6 unsur tadi. Oke, syukron. Santai ya Farid. Nah tadi sudah paham ya. Jadi eh, secara definisi ya surat pribadi itu adalah surat yang ditulis oleh seseorang kepada orang lain gitu ya. Ya, eh, saya tanya kepada kalian. Kalian pernah buat surat nggak? Dari sejak SD, SMP, SMA, pas kuliah, pernah nggak bikin surat? Surat pribadi khususnya. Ada? Saya pernah Ustaz. Siska pernah? Kirim ke siapa? Waktu itu untuk teman pena Ustaz. Oh, Waktu teman. praktek. Ya, biasanya ya praktek pena itu. Jadi ya, kalau nggak ada kegiatan itu mungkin nggak berkirim surat juga ya, berkorespondensi gitu ya. Baik, secara ya surat karena sekarang sudah banyak digantikan dengan media sosial itu ya, media informasi, medsos ya, yang ada ini sangat memudahkan seseorang untuk berinteraksi langsung gitu ya. Karena kalau pakai surat itu membutuhkan waktu yang lama ya. Walaupun sekarang sih bisa juga yang cepat, tapi rata-rata memang surat lama. Ya, kalau saya memang merasakan kalau menulis surat ini sejak eh, ya karena kan saya masuk ya di akhir 90-an ya 90-an itu masih apa namanya suatu yang biasa ya 90-an sampai masuk 2000 begitu ya masih memungkinkan untuk melakukan aktivitas surat ya. Saya dulu masih di pesantren ya sering membuat surat juga ya ke rumah tentunya ya ya karena tidak mesti dalam satu bulan juga dikunjungi gitu ya. Jadi bikin surat terlebih ketika mau ujian ya. Jadi ketika mau ujian cerita banyak gitu ya dan mohon doa dari orang tua biasanya. Itu yang saya lakukan dan dikirim melalui pos ya pakai perangko pos gitu ya. Yang biasa itu bisa sampai memakan waktu 1 pekan gitu ya. Kalau yang kilat ya 3-4 hari lah kira-kira. Paling cepat 3 hari. Nah ada seninya gitu. Dan ketika saya di Sudan di awal 2000
sampai rentan 2007 ya, saya secara rutin juga menulis surat ya ke rumah khususnya ke orang tua gitu ya. Karena dulu juga masih sangat sulit komunikasi dengan handphone karena mahal. Dari awal tahun 2000 itu yang punya handphone cuma satu orang ya dari 70 orang. Jadi eh, karena mahal sekali. Kartunya saja, kartu perdananya bisa $150 waktu itu. Ya, misi paling sedikit $10 pulsa ya. Belum ada internet itu, masih SMS gitu ya. Sekali SMS bisa 5.000 gitu ya. Apalagi keluar negeri gitu. Biayanya sangat lebih gitu. Nah, maka saya memanfaatkan media surat ya, surat pribadi. Ya, dalam surat pribadi tentunya ini ikatannya yang dekat dengan kita gitu ya. Kalau tadi Siska mungkin ke sahabat penanya ya mengirim surat. Kemana Siska waktu itu ngirim suratnya? Ke sekolah seberang sih Ustaz. Nah, sekolah seberang, praktek ya. Tapi nggak pakai pos ya berarti ya. Langsung diantar itu gimana? Dititipin ke guru, nanti gurunya ke sekolah. Oh gitu, nitip ke guru ya. Jadi guru jadi tukang pos lah ya. Ya, tapi memang harus kita coba juga bahwa ketika kita mengutarakan sesuatu itu ya dengan tulisan itu lebih ada apa ya daripada langsung gitu melalui WA, apalagi panjang. Kalau WA panjang-panjang kan orang juga bacanya males gitu ya. Saya kalau ada kiriman, baca sampai berlembar-lembar pusing tuh. Bacaan tulisan atau dari copy paste atau yang terlalu panjang juga kurang enak. Tapi kalau surat itu karena lembaran gitu ya. Jadi ingin terus apa sih dia mau bicara apa gitu, atau mau cerita apa gitu dilakukan. Saya kurang lebih 7 tahun surat itu kalau saya pulang ke rumah gitu, ternyata dikumpulin bisa jadi buku itu ya. Jadi surat dari saya maupun surat yang orang tua itu kakak saya yang sering nulis, ya, bapak saya juga nulis juga gitu. Ya. Nah itu tebal gitu, bisa jadi buku, tapi nggak sempat saya dokumentasikan. Harusnya bisa jadi apa namanya eh, dokumen pribadi lah artinya, ya bahwa pernah dalam sekian lama bercerita tentang itu. Beberapa kali juga kirim ke rekan gitu, ke teman, ya. Nah itu saya gambarkan ketika kita menulis surat itu akan mengalir tuh, ya. Apalagi kalau ya Allah sebentar ada telepon dari lagi. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Sidi, كيف حالك؟ تمام 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 الحمد لله خير ما شاء الله. كيف حالكم؟ ما شاء الله تمام تمام. طيب يعني ما في مشكلة. نعم نعم أثناء التدريس. أيوه لكن لا ما في مشكلة.
itasalabi itasalabi yakni ahadu ashabi wa muhadir fi Jamiah Semarang Islamiyah. Nahnu kana kunna sawiyan fi Jamiah fi Sudan wa aidun muhadir fi Qismil Lughal Arabiyyah fi Jamiah Semarang Al Islamiyah wa istakhdamna lughal arabiyyah min awal ila akhir biittisal fi ayyi majal nahnu istakhdamna hadhihi lughah lianna nahnu nuhibbu lughal arabiyyah. Yani wa ana wasil. Jadi dalam menulis surat itu ya ada seninya ya. Bagaimana ya? Tanyakan Siska. Bagaimana menulis apa namanya menyampaikan sesuatu ya. Bahkan dalam tradisi eh, ya generasi 90-an lah atau ya. Jadi nggak berani mengungkapkan sesuatu itu kadang langsung gitu ya. Jadi melalui apa namanya penggunaan metafora, penggunaan apa gitu ya. Ya, jadi banyak yang bisa kita explore dalam bahasa baik bahasa Indonesia atau bahasa Arab gitu ya. Ini saya baru dapat surat dari anak saya. Dia karena di pesantren dia coba ngirim surat ke saya pakai bahasa Arab. Saya lupa di rumah soalnya kalau ada saya fotoin saya di kampus nih. Ya walaupun banyak salahnya tapi dia berani mengungkapkan gitu ya. Mau ngomong bahasa Arab ya. Ya, anta ya abi batalun fi hayati dan seterusnya ada gitu. Jadi saya bacanya waduh. Walaupun suratnya dipoto gitu ya. Jadi bukan bukan di dia tulis di kertas gitu, kemudian dipotokan, kirim teman-temannya yang sedang datang gitu ya. Nah, kemarin ini kebetulan saya menjenguk katanya, saya nulis surat tapi bacanya yang di sini ya, nanti di rumah katanya. Karena kalau di situ dibaca dia malu nanti. Nah, jadi dalam menulis surat individu, surat pribadi ini ya banyak hal yang bisa kita ungkapkan ya. Penggunaan eh, eh, kata-kata gitu ya, yang biasanya yang sekarang itu banyak berubah gitu ya. Ketika mau menyampaikan sesuatu, kalau pakai surat tuh muter kemana dulu gitu ya. Ya, biasanya salah salam nanti bagaimana keadaannya, sehat atau tidak ya. Terus ya bicara apa gitu. Ujung-ujungnya apa padahal? Ujung-ujungnya mau berkunjung misalkan. Ujung-ujungnya ya bukan minjem duit 100 bukan ya. Itu kalau yang sekarang. Jadi kalau yang sekarang kan lebih langsung kepada direct begitu ya. Tapi kalau menulis surat itu ada sendinya bagaimana dalam pendahuluan, isi, penutup gitu ya. Yang digunakan secara individu ya. Penggunaan bahasa-bahasanya. Bahkan dalam mengungkapkan perasaan juga kadang-kadang menggunakan hal itu ya muter kemana ya menggunakan istilah-istilah yang banyak begitu ya. Bukan hanya bahasa Indonesia, bahasa Arab juga seperti itu. Tapi ada yang disebut tadi ada 6 unsur yang tidak lepas dari surat itu ya. Pertama ya untuk menandakan kapan surat itu ditulis karena dalam surat itu nggak mungkin dikirim sekarang ya nulis sekarang dikirim sekarang sampai sekarang gitu. Kalau dulu, tapi kalau sekarang sih mungkin. Karena hitungannya hitungan detik bahkan ya. Ya, tulisnya melalui ini, kirimnya ke email atau ke nomor handphone, ya di dalam WhatsApp misalkan, bisa langsung terbuka, walaupun ditulis tangan misalkan. Ya. Tapi ya, untuk mengetahui kapan itu disurat. Kemudian yang terpenting juga, ya kepada siapa surat itu dikirimkan. Ya tujuan, ya. Dulu saya ketika dapat surat dari Indonesia ya, jadi setiap minggu itu di kami di kampus ada kantor pos. Kalau ada surat dari negara mahasiswa tujuan, nanti ada penanggung jawabnya. Kebetulan mahasiswa penanggung jawab itu dari Komoros ya, Zuzul Komar ini dia yang tanggung jawab untuk menerima surat untuk semua mahasiswa. Jadi
Setiap minggu ditulis tuh di depan dapur kalau kami. Oh atau to'am, tempat kita makan tuh. Al-asma yani ya al-asma al-mazkurah fi hadil waraqah yani hasalat ala rasail atau risalah min baladin yuktab ismahu. Itu kalau ada nama kita, senangnya minta ampun. Jadi kalau ada nama, oh Muhammad Kamal Indonesia, oh alhamdulillah, ini risalah min al-balad ya. Jadi kalau dapat surat itu seneng gitu ya. Wah, walaupun ya dari orang tua, dari siapa gitu ya, nggak perlu ya. Hubungannya tentu adalah pertemanan, persahabatan atau kekerabatan ya. Ya. Nah, baca itu, maka kalau pas balasnya nanti udah baca, wah senang minta ampun. Nanti kita balas lagi, tulis. Saya kalau nulis surat bisa 2 3 lembar paling sedikit. Malah bisa sampai 5 lembar. Ya, cerita aja gitu. Ya, yang jelas saya ketika mau ujian itu pasti saya ngirim surat ke rumah. Ya, pertama minta doa, minta keridoan gitu yang dimudahkan dalam ujian. Terus cerita apa aja tuh. Bahkan ketika saya di Saudi pernah, eh, tahun pertama saya kuliah, itu kan liburan akhir tahunnya itu di Ramadan gitu ya. Nah, kami berkesempatan untuk melaksanakan umroh. Saya ada 7 orang berangkat umroh dari Sudan ke Saudi. Pada kelas mahasiswa naiknya bis dari ibu kota ke apa namanya ke Dermaga atau apa namanya, ya kayak Tanjung Priuknya gitu ya, pelabuhan itu 12 jam. Terus kemudian harus menginap 1 malam. Besokannya baru bisa naik kapal laut ya dari Port Sudan, Laut Merah itu ke Jeddah ya, cari yang murah gitu. Saya berangkat. Nah, ketika pendek kata ketika melaksanakan umroh ini kami sebulan ini, sebulan di Mekah dan di Madinah. Tapi ada satu kejadian, saya di 2 atau 3 hari sebelum kami berangkat ke Madinah, karena kami umrohnya kalau sekarang puroda lah. Sebenarnya umroh puroda, haji puroda itu bahasa Indonesia ya haji koboi, ya umroh koboi karena ngurus semuanya. Jadi paspor kami megang waktu itu. Jadi 3 hari sebelum ke Madinah, saya dapat satu musibah ketika mau sholat maghrib. Saya kan pakai tas pinggang ya. Tas pinggang itu isinya paspor, ada kamera, ada uang 100 real saya ingat. Kemudian saya berwudu. Wudu di Masjidil Haram tuh rata-rata semuanya duduk ya. Nah itu kan karena duduk agak sulit. Saya simpan di atas, ada tempat naruh barang di atas gitu ya. Tapi karena posisi yang sangat ramai, wudhu sambil pelan gitu ya. Selesai wudhu, saya mau ambil kok nggak ada barang saya. Ternyata ada yang mengamankan sendiri ya, diambil. Artinya saya nggak punya identitas, paspor di situ, uang di situ, kamera di situ, sampai tiket untuk pulang di situ, tiket kapal laut. Ya. Jadi saya nggak punya apa-apa. Kami menumpang di salah satu mahasiswa S3 yang lagi S3 di Sudan waktu itu, orang Lombok. Akhirnya mengurus nggak bisa ya. Akhirnya kawan-kawan saya semuanya ke Madinah. Saya tertahan di Mekah, tidak punya identitas, tidak punya apa-apa, masih newbie, masih maba gitu ya, ada di negara orang, nggak punya paspor. Nah, kalau ditangkap jadi orang yang nggak punya identitas gitu kira-kira. Itu wallahi itu ya. Ketika menghadapi hal kayak gitu, saya nulis surat itu ke rumah. Nulis surat ke rumah bahwa selama di Mekah saya alhamdulillah bisa umroh tapi kehilangan semua identitas. Ya. Dan namanya anak baru gitu ya. Saya kirim dari Mekah itu.
Dan prosesnya tetap saya jalanin. Pada akhirnya Allah memberikan kemudahan juga. Saya bisa kembali lagi ke Sudan dengan paspor baru, dengan visa baru, dengan bekal yang cukup, ya dapat zakat dari mana-mana gitu ya. Akhirnya bisa pulang. Tapi yang saya apa namanya menjadi sedih, kan saya cerita nulis surat itu di Mekah sampai ke Indonesia, itu yang paling sedih adalah ibu. Karena apa? Takut sekali. Anaknya di negara orang tidak punya paspor, hilang gitu dan sebagainya. Itu nangis. Wah, saya bingung ini. Pas telepon, sempat juga telepon dari Saudi gitu ya. Ya, saya kabarkan juga bahwa keadaannya alhamdulillah bisa teratasi dan bisa berangkat lagi. Ya. Nah, sejak itu saya ketika balik ke Sudan, saya tidak pernah cerita yang tidak enak untuk orang tua. Cerita yang manis-manis aja, yang eh, menyusahkan itu biar kita alami gitu. Itu pandangan saya karena ketika orang tua apalagi ibu tahu akan keadaan kita yang sangat ya sulit misalkan kita ceritakan itu sedihnya minta ampun ya. Ya, tidak bisa istirahat. Nah, itu saya punya pengalaman langsung dalam menulis surat seperti ini. Walaupun dengan bahasa Indonesia. Dan berapa kali juga saya berkomunikasi dengan bahasa Arab juga. Ya, menulis surat begitu ya. Jadi ada tahiyah, salam, biasanya gitu. Ya, kalau ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa haluk? Ya, kaifa halul usrah kalau dia udah keluarga. Kaifa eh, haluka fi ain misalkan di Mesir atau di mana gitu ya. Ya, sebagai apa namanya? Pembuka begitu ya. Nah, setelah ucapin bagaimana keadaan kalian, buat isinya ya. eh, sudah lama kita nggak ketemu nih. Udah berapa tahun nih? Misalnya 4 tahun, 5 tahun. Ya kebetulan nanti saya mau pulang nih ke Indonesia atau saya mau ada kunjungan di kota di mana kamu tinggal. Bisa nggak kita ketemu gitu kira-kira? Ya kalau dulu gitu ya. Atau sekedar melepaskan apa namanya cerita tentang sesuatu ya isinya. Kemudian ada tahiyatul khitam, penutup ya. Nabilah bocor Nabilah. Nah, setelah itu dalam penutup itu nanti ya demikian surat ini ya saya nanti minta apa namanya balasannya. Dulu pakai kadang-kadang pakai pantun ya. Pakai pantunnya apa dulu apa ya? Bandung dulu apa ya? Pokoknya buka apa gitu ada kota sama kota. Eh, Senyum dulu baru dibaca gitu. Senyum dulu baru dibaca gitu ya. Jadi hal-hal kayak gitu ya ada dalam suratnya. Nah, nah di sini eh, kita sebagai pembelajar bahasa kedua juga harus melalui proses itu gitu ya. Karena kadang ikatan emosional kita, kekerabatan, kedekatan dengan teman dan seseorang itu menjadikan kita ingin berkomunikasi dengan mereka gitu ya. Nah, dalam hal ini, dalam membuat surat eh, pribadi ini ada beberapa tujuan ya dari pembelajar khususnya bahasa asing. Yang pertama adalah untuk menentukan ya unsur surat pribadi ini. Kemudian bagaimana membuat ya kata salam pembuka gitu ya, salam penutup gitu. Bagaimana menjawab surat yang diterima dari teman ya. Misal kalau teman tuh ceritanya banyak gitu ya. Kalau orang tua kadang-kadang terbatas gitu ya. Kalau teman punya pengalaman yang sama, itu ceritanya enak gitu. Atau bagaimana menulis kepada teman, kepada guru ya, atau kepada kerabat ya. Nada yang ini bahwa surat itu merupakan salah satu media yang efektif untuk menyambungkan yang jauh. Dulu ya, karena sekarang sudah dekat semua. Kalian punya teman nih, misalkan dulu pernah satu sekolah, misalkan sedang sekarang lagi kuliah di Al-Azhar Mesir. Itu tinggal cari di IG-nya, ya, nyari di mana? Yang di X atau di apa, gampang nanti, tinggal DM ya.
Ya, kamu langsung deh cerita-cerita dan sebagainya. Ya, kalau dulu itu kita kehilangan kontak teman saya di sini, udah pindah, alamatnya udah pindah, cari di mana di. Ya, saya ingat sekali dulu media sosial yang pertama kali saya pakai di tahun 2006 lah, 2005, 2006 itu namanya Friendster. Ya, bukan sekarang sudah pakai Facebook ya. Itu namanya Friendster ya. Ada tampilan foto, nah dia dari mana gitu ya. Bisa cari tuh. Misalkan asal sekolahnya mana, bulan si tahunnya berapa dicari, ada tuh. Zaman masih Friendster, belum belum Facebook. Facebook itu saya udah pulang. Udah pulang dari Sudan 2007 itu baru mulai ada. Dan ya sekarang Facebook udah termasuk yang ketinggalan juga kan. Lebih banyak di Instagram sekarang gitu ya. Atau kalau mau cepat selain ya di TikTok dan lain sebagainya sekarang lebih banyak gitu. Nah, pada masanya itu surat merupakan sarana efektif untuk menghubungkan yang jauh. Ya, karena dia bisa mengungkapkan ya pemikirannya, perasaannya, ya, di mana antara pengirim yang dikirimkan surat itu terbatas oleh jarak dan waktu. Ya, kalau Siska kan ngirim suratnya ke teman sekolah sampingnya tuh, titipnya ke guru. Ya, itu juga dalam masa praktek gitu ya. Tapi artinya, ya, bagaimana kita mengungkapkan perasaan, bagaimana kita mengungkapkan ide dan lain sebagainya, kita bisa sampaikan juga melalui melalui surat begitu ya. Dan dalam membuat surat pribadi ini tentu membutuhkan ya kertas, ya pulpen, kemudian dulu ada tawabi gitu ya, perangko, ya. Dan harga perangko beda-beda, ya. Dulu kalau saya ke apalagi mancanegara ya, itu semakin mahal, semakin cepat kilat gitu ya. Tapi kalau pakai standar, minimal misalkan standarnya 6.000 gitu. 6.000 berarti udah sampainya bisa 2 pekan tuh, 2 minggu gitu ya. Jadi semakin mahal perangkok, ini semakin cepat sampainya begitu kira-kira. Jadi walaupun nulisnya cuma 1 lembar, 2 lembar, 3 lembar, dan seterusnya ya. Kalau saya biasanya dulu nulisnya karena senang cerita gitu ya, bisa sampai 5 lembar itu. Ya, cerita jadi nggak berasa cerita gitu enak. Tapi saya belum tahu lagi tuh, udah pindahan di mana itu surat-surat. Saya cuma cari lagi. Jadi kalau dibaca kan lucu juga ya dulu. Nulis apa, ya jawab apa, ya. Nah dari sini itu bahwa eh, berkomunikasi melalui surat, ya itu berbeda berkomunikasi dengan via telepon, ya. Kalau telepon pertama tentu akan lebih mahal. Dulu ya dulu. Sekarang juga masih ya. Kalau pakai roaming mahal ya. Kalian misalkan ada orang tua kalian apa namanya haji atau umroh. Ya dulu zaman saya dulu masih di rumah pakai telepon pribadi ya. Yang zaman masih bayar itu telepon rumah. Itu kalau nelpon terima telepon dari luar negeri, kadang kena roaming di rumah. Harusnya bayar cuma 60.000 dulu ya, atau berapa, bisa sampai 500.000, bahkan jutaan gitu ya, karena kena roaming, mahal. Dan biasanya juga ya untuk eh, berkomunikasi melalui telepon itu kan to the point, ya kan mahal, jadi harus praktis. Beda kalau surat, wah pakai mukadimah dulu. Jadi mau ke Blok M muter-muter dulu kemana gitu, baru ke Blok M. Tapi kalau telepon pasti direct, ya langsung ya. Ya setelah salam ya langsung kepada tujuannya apa gitu. Ya, itu perbedaannya.
Nah, ini contohnya. Nih, ini salah satu contoh yang dibuat oleh mahasiswi kita juga. Ya, ini contohnya nih. Di sini ada tempat di mana ditulis. Ini kebetulan di Bekasi atau di Jakarta, gitu ya. Biasanya kota yang ditulis. Kemudian tanggal berapa? Ya, ini kebetulan 28 Wabyir ya. Nah, kemudian di sini baru kepada Al-Mursal ilaihi ila ukhti al-ajizah ya. Kebetulan apa namanya temannya namanya Ajizah gitu ya. Jadi ya, temanku gitu. Kemudian salam, ya salam biasa. Kemudian tahiyatan thayyibah wa ba'd. Ya biasanya ya nggak pakai mukadimah banyak. Assalatu wassalamu ala Rasulillah enggak juga gitu ya. Tahiyatan thayyibah wa ba'd. Langsung tuh. Ini sebagai tahiyah al-iftitahiyah nih, pemuka. Kaifa haluk ya ukhti wa kaifa akhbar ailatik hunak aktubu laki hadir risalah arjuki antakuni bisihatin wa afiyatin. Ya. Nah, ini namanya tahiyah ini adalah tahiyah ibtitahiyah tuh. Mana isinya? Nah, isinya ini nih. Innani mustaqah ilaiki. Ya, baru ngomong. Walaqad madro waktun tawilun munzu anzur anzurti berarti anzurti huna ya manzil Jeddah ya Jaddati di Bekasi wa ina lam azur bai taki ya bai taki munzu patrotin tawilatin wa amilu an astati a ziyarata hunaka khilal utlah lahikan ya ini isinya ya biar bisa eh, berkunjung lagi ya. Kemudian waballigi tahiyati ila usratik bil bait. Wallahu yahfazukum wa yahmikum daiman. Amin. Nah, ini yang balagoni menjadi at-tahiyah al-khitamiyah, penutupnya. Penulisnya siapa baru nih? Boleh pakai kolam atau langsung. Di sini Abdullah Adinda Fatimah Zahra atau Siska Febianti gitu atau Abdullah Farid ya gitu. Tidak banyak ya, satu lembar aja ya. Jadi kalian boleh nanti tugasnya kalian adalah membuat surat dengan tulisan tangan ya. Nggak apa-apa nggak pakai harokat ya. Yang penting bacanya benar nanti gitu ya. Jadi nanti kalian mengirim kepada ya boleh sosok imajiner boleh ya yang nggak ada atau sosoknya ada ya kawan boleh ke siapapun ya atau misalkan di sini lagi apa namanya ngekos gitu kebetulan orang tuanya di pulau mana di Pulau Sumatera di mana boleh tulis surat ya kira-kira kayak gitu ila ummi al mahbubah ya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya nanti ikutin itunya ya jadi kalian membuat surat ini ya dengan 6 unsur tadi ya dipenuhi ya tidak banyak satu lembar aja cukup ya dan ini ditulis tangan ya ditulis tangan nanti hasil tugas kalian ya seperti saya sampaikan nanti kalian ditulis tangan dulu kemudian dipoto dijadikan PDF kemudian filenya simpan di cloud kalian masing-masing mau di G Drive atau di OneDrive gitu. Saya sarankan OneDrive karena fasilitas dari Microsoft ya untuk WNJ. Ya, kalau kayaknya sama antara mahasiswa sama dosen diberikan 100 giga ya buat nyimpan eh, file-file. Nah, nanti tulis di situ kalian di eh, tugas kitabah hurrah. Tugas satu ya
kitabah risalah syahsiyah. Nah, nanti dari situ eh, link dari tugas filenya itu dikirimkan ke Google Classroom. Ya, hari ini hari apa nih? Senin ya. Selasa, Rabu, Kamis. Kamis sudah selesai. Nanti apa namanya? PJ-nya siapa ya? Lupa saya. Naila ya. Nah, Ustaz, Naila. Ya, Naila nanti kan PJ. Saya minta nih Naila buat di cloud, mau di OneDrive atau di Grab. Ini tugas kelas B, tugas satu. Kemarin kelompok udah dibuat belum? Kelompok. Oh, kelompoknya udah dibuat, Ustaz. Ya nanti kirim ke saya ya. Nah nanti dalam tugas satu itu ada folder lagi. Kelompok satu, kelompok dua. Ya, jadi berapa kelompok? Nela. Jadi kelompok, Ustaz. Berapa? 6 kelompok. 6 atau 5? Hmm, 6 kayaknya, Ustaz. 6 ya. Ya. Ya nanti, nah dibuat folder kelompok satu, kelompok dua, kelompok tiga, kelompok empat sampai 6 misalkan. Nanti di kelompok satu berarti nanti ada lagi foldernya tugas satu gitu ya. Jadi mengumpulkannya di situ dulu gitu. Nanti dari tugas yang individu itu tetap di Google Classroom dikirim link file masing-masing gitu. Tapi juga kalian mengirimkannya di OneDrive tadi tuh atau di G-Drive terserah lah. Naila yang lebih mau pakai teman-teman mau OneDrive atau G-Drive silakan saja. Tapi yang jelas untuk tugas kalian nanti ya di-upload di Google Classroom-nya bukan lagi file PDF-nya ya. Jadi cukup linknya saja. Link dari tugas yang telah kalian kerjakan biar saya bisa mengecek kembali ya. Ini Selasa, Rabu, Kamis. Kamis mengumpulkan. Nah, nanti masing-masing kan udah mengumpulkan. Misalkan kelompok satu, Siska, Naila, sama Najla misalkan. Ada di kelompok satu, ngirimnya di folder kelompok satu tuh. Walaupun nanti tiap individu ngirim linknya ke Google Google Drive ya. Jadi nanti kelompok satu akan menilai hasil tugas kelompok ya satu itu kelompok satu menyerahkan diperiksa oleh kelompok dua menyerahkan di kelompok nah, berarti yang kelompok enam misalkan akan diperiksa oleh kelompok satu gitu atau mungkin gampang gini kelompok dua memeriksa hasil tugas kelompok satu ya nanti dari Jumat ya Jumat Sabtu Minggu pokoknya terserah kalian mau online atau mau gimana cara pengoreksiannya nanti di Senin pekan depan saya akan berikan kesempatan kepada setiap kelompok. Kelompok satu tadi misalkan Siska, Naila, sama Najla. Silakan eh, berikan catatan atau mempresentasikan apa aja ya dari surat ini yang kurang tepat. Ya, apa saja kesalahannya misalkan atau apa. Penulisan, karena pakai tulisan tangan ya. Nanti kan kelihatan. Dan nanti presentasikan. Jadi semua kelompok nanti akan mempresentasikan hasil telaah dari tugas kelompok lain gitu. Jadi tugas membuat suratnya ini tugas individu, tapi mengoreksinya adalah tugas kelompok gitu ya. Jadi bukan Senin depan baru dikoreksi bareng-bareng, nanti nggak cukup waktunya. Jadi sampai Kamis misalkan mengumpulkan, Jumatnya kalian komunikasi tuh dengan anggota kelompok. Nah, caranya jangan dibagi satu-satu. Misalkan Siska sama Naila sama Najla ini kelompok satu memeriksa kelompok enam misalkan. Tiga juga. Bukan satu tugas diperiksa oleh Siska, satu tugas diperiksa oleh Naila, satu tugas diperiksa oleh Najla. Nanti nggak ada komunikasi tuh. Ya penilaian teman sejawatnya nggak nyampe nanti. Jadi diskusikan. Satu tugas nih. Ya Siska sama Najla ya sama Naila kita diskusi ini tugas si A udah benar belum apa yang kurang apa yang salah catat tuh nah nanti catatan kalian presentasikan di pekan depan gitu bisa ditangkap nggak
Gitu ya. Ya, jadi kita mulai dari yang sederhana. Ya, suratnya kalian mau bebas mau nulis buat bapak, ya buat ayah, buat ibu, buat kakak, buat teman siapapun, atau seseorang ya imajiner ya. Ila jauzati, ila jauzi kan nggak mungkin kalau sekarang karena kalian belum nikah. Kalau gitu berarti imajiner ya. Tapi kalau yang pada hubungan kerabat atau teman yang ada gitu ya, bisa saja. Atau ada teman-teman yang jauh gitu ya. Dikira-kira apa yang disampaikan gitu. Demikian. Ada pertanyaan di sini, silakan dari materi atau apa yang saya sampaikan tadi. Jadi tokohnya nggak mesti apa namanya yang hakiki gitu ya, yang imajiner juga boleh nggak apa-apa gitu ya, dibolehkan. Jadi kalian bagaimana eh, tastakdimun al khayal, bagaimana menggunakan sisi hayal kalian ya, kepada siapa mau bicara apa silakan aja ya. Dan nanti akan di dilakukan apa namanya pengumpulan tetap nanti di Google Classroom ada yang dikumpulkan tuh linknya ya, link file masing-masing kalian. Tapi Pak bagusnya apa namanya file link ini itu dari Naila nanti membuatkan folder ya untuk kelas B ini untuk kita bahuro setiap kelompok berarti lah kelompok 1, 2, 3. Total kita akan ada 6 tugas nanti ya Naila dari sekarang sampai akhir semester nanti ada 6, 6 tugas dan 1 tugas akhir pengganti UAS yang bobotnya akan besar gitu. Ya, silakan kalau ada yang ingin bertanya atau mengkonfirmasi silakan. Betul. Ustaz, izin tanya, Ustaz. Ya Naila silakan. Untuk nanti sistem presentasinya berarti kelompok yang akan mengomentari gitu berarti share filenya ya Ustaz. Terus kita nanti Ya, boleh coret-coret gitu yang tempat salahnya atau ya boleh. boleh. Ya, ditandakan coret, kemudian ada catatannya ini salah nih. Ya, Hmm. apa namanya? Dia kan Kak Ajizah misalkan, tapi antakuna. Nah, antakuna ini bukan nggak cocok. Karena apa? Ini untuk muzakkar. Kalau untuk muannas antakuni. Kenapa takuni? Nunnya kemana? Dia ada mansub dengan an gitu. Misalkan keterangannya seperti itu. Jadi punya dasar untuk ketika ini hal salah, apa dasar Anda menyalahkan gitu ya. Jadi nanti ini adalah salah satu tugas kalian ketika PKM nanti mengoreksi tugas-tugas siswa. Kan harus ngerti mana yang benar, mana yang salah gitu ya. Bukan hanya menyalahkan ya. Menyalahkan itu punya dasar argumen yang tepat gitu. Demikian Naila ya. Betul. Jadi nanti ketika presentasi adalah hasil daripada diskusi kalian dari setiap tugas yang telah kalian koreksi bersama itu. Ya, ada lagi yang lain? File bukunya bisa kalian buka kan di Google Classroom? Bisa? Atau belum dicoba? Bisa Ustaz. Bisa, Ustaz. Bisa aman nanti ya. Baik, ada pertanyaan atau ingin disampaikan terkait tentang penulisan surat pribadi, gitu ya. Jadi kalau apalagi eh, yang tinggalnya berjauhan ya dengan orang tua, ya bisa juga nulis ya kadang sampaikan gitu ya. Ya. Kadang melalui surat itu apa namanya kita bisa menyampaikan lebih leluasa, lebih ya banyak yang ingin kita ungkapkan gitu. Tip cukup kalau tidak ada lagi yang ditanyakan kita cukupkan pertemuan kita. Saya juga ada rapat nih dengan WR4 sebentar lagi karena akan ada acara.
Baik, itu saja mungkin pertemuan kita pada pekan ini, pada pertemuan Mahadol ini. Ya, silakan nanti kalian mengerjakan tugas masing-masing. Saya akan siapkan foldernya di Google Classroom. Catatan tadi kalian membuat dengan tulisan tangan. Kalau sudah selesai, eh, boleh simpan boxnya punya cloud masing-masing. Nanti baru dikumpulkan di cloud yang punya kelas ya, yang dia akan dibuat oleh Naila sebagai PJ. Nanti kelompok sesuai dengan kelompoknya, nama kelompoknya tolong kirim ke saya juga Naila ya. Dan teman-temannya sudah tahu semua gitu ya. Jika nanti misalkan Siska ada di kelompok satu, jangan ngumpulin di kelompok dua gitu. Malik misalkan di kelompok 6, jangan ngumpulin di kelompok 5 gitu. Jangan salah kamar. Karena nanti ketika koreksi itu akan bergantian kelompok satu, kelompok kedua dan seterusnya. Ya, sampai hari Kamis maksimal kalian ngirimnya agar nanti anggota kelompok bisa diskusi. Pekan depan saya akan mempersilahkan secara bergantian dari kelompok satu sampai kelompok seterusnya untuk menyampaikan paparan hasil telaahnya, gitu ya. Nanti kalau sudah benar, kalau ada yang salah, saya luruskan. Ya, kalau sudah benar berarti udah oke. Ya, ini akan memberikan proporsi yang sama. Kalian juga melakukan tugas, kalian juga bisa menilai, ya, penilaian sejawat. Ya, sehingga ini cukup membantu, ya, membantu untuk berlatih mengoreksi. Karena tahun depan kalian akan ke sekolah selama 1 semester dan akan melakukan pengoreksian tentunya. Jadi harus kuat juga, ya. Baik, إذا كان ليس هناك أي أسئلة ولا أي تعليق نكتفي بهذا القدر. نلتقي إن شاء الله في الأسبوع المقبل. عليكم بإتمام الواجب الأولى في كتابة الرسالة الشخصية. تكتب يعني رسالة إلى من تريدون أن ترسلوا إليهم مثلا صديق أو عائلة أو غيرهما، يعني بكتابة يدوية، وترسلون هذه مثلا إلى جوجل كلاس روم، وفيه عمل الجماعي بين المجموعات أو الفرقة، حيث أعضاء الفرقة يعني يصححون الواجبات من الفرقة الأخرى. Jadi nanti mekanismenya kelompok satu dikoreksi oleh kelompok dua dikoreksi oleh kelompok 3, dan seterusnya. Kalau misalkan ada 6, kelompok 6 berarti dikoreksi oleh kelompok 1, gitu ya, untuk ya, tugas yang sekarang ini. Bisa mulai nanti di hari Kamis ya atau Jumat. Kalau sudah ada silakan diskusi dan catatan, nanti itu bisa dipresentasikan di pertemuan pekan depan ya, koreksi secara bersama. Tip, syukran jazilan. Nakhtatim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran warahmatullahi Ustaz. wabarakatuh. Ustaz. عفوا. أستأذنك الخروج.